Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amang Lani di channel Baca Sosmed. Pada hari ini kita akan membahas mengenai survei elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024. Kita searching saja di sosmed Google survei parpol terbaru. Nah, ini ada beberapa elektabilitas, kita lihat saja langsung ya. Nah, ini dia, ada beberapa survei, kita cari aja nanti survei terbaru. Kita buka saja yang ini. Nah, ini dia survei terkini jelang pemilu 2024. Kita buka ya. Ini dia suara.com. Ini Senin 31 Januari 2022. Berarti surveinya dilakukan bulan Januari. Suara.com, kita baca survei terkini jelang pemilu 2024. Elektabilitas PDIP tertinggi, Gerindra dan Golkar membuntuti. Nah, kita lihat di sini ada presentasinya. Berada di peringkat pertama PDI Perjuangan dengan 21,8%, kemudian disusul dengan Partai Gerindra ada 17,3%, dan Partai Golkar di urutan ketiga dengan 10,6%. Yang paling mengejutkan di sini adalah Partai Keadilan Sejahtera di posisi 9,9%, posisi keempat, yang merupakan partai oposisi yang tertinggi berarti ini. Dilanjutkan dengan PKB dengan 8,1%, Demokrat 7%, Nasdem 3,9%. Kemudian P3 ada 2,9%, PAN 1,9%, ada Partai Gelora dengan Perindo dengan 0,9%, Partai Gelora 0,6%, dan seterusnya. Nah, kita baca ya beritanya. Lembaga Tes Indonesia Research and Consulting merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024. Hasilnya PDIP masih berada di urutan tertinggi dengan perolehan angka 21,8%. Tingkat elektabilitas partai politik tertinggi diraih oleh PDIP dengan 21,8%, kata Direktur Eksekutif Tes Indonesia Azhari Ardina dalam paparan Senin 30 Januari 2022. Di urutan kedua masih bertengger Gerindra dengan perolehan elektabilitas 17,3%, lalu di posisi ketiga ada Golkar dengan perolehan angka 10,6%. Urutan keempat ada PKS dengan 9,9%, disusul PKB dengan 8,1%, lalu ada Demokrat dengan angka 7%. Nah, ini tadi ada survei bulan itu Januari. Nah, ini pastinya. Kemudian kita beralih ke survei mungkin yang agak terbaru ya, kita cari di sini. Kita lihat ini kayaknya terbaru ya. Nah, kita cari. Nah, ini dia elektabilitas parpol, ada di Aceh Jurnal, ANN National Network, elektabilitas parpol jelang pemilu 2024. Nah, kita buka saja ini ya. Nah, survei indikator politik Indonesia tanggal 14 sampai 19 April 2022. Artinya ini survei terbaru ya. Dari survei indikator, bertengger di posisi pertama masih ada PDI Perjuangan dengan 23,7%, disusul dengan Gerindra 11,4%, urutan ketiga Golkar dengan 10,9%, ada PKB dengan 9,8%, Demokrat dengan 9,1%, PKS 5,5%, Nasdem 3,9%, P3 3,3%, Perindo 2,1%, ada PAN dengan 1,1%, Hanura 0,6%, Berkarya 0,3%, PSI 0,3%, PBB 0,3%, Garuda 0,3%, PKPI 0,0%, Gelora 0,0%, Partai 0,0%. Ini survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia tanggal 14 sampai 19 April 2022, mungkin 1 bulan yang lalu ya, nggak sampai ya, hampir 1 bulan yang lalu. Nah, di sini masih bertengger PDI Perjuangan. Di sini juga ada suara.com.
supaya indikator politik soal elektabilitas parpol PDI masih tinggi tapi trennya menurun gara-gara dampak Jokowi. Lembaga survei indikator politik yang merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024. Hasilnya PDI berada di posisi teratas. Jadi PDIP di April Paskema unggul mendapat 23%, turun dibanding sebelumnya 26,8%. Meski masih unggul tapi dibanding Februari turun sombongnya. Apun di bawah PDIP ada Gerindra dengan 11,4%, Golkar dengan 10,9%, kemudian ada PKB dengan 9,8%, Demokrat juga ada di bawahnya dengan 9,1%. Nah, di sini ada parpol lain seperti PKS di posisi ke-6 dengan angka 5,5% dan ada parpol yang lain juga. Nah, mungkin itu survei terbaru. Tadi ada survei dari Januari, tetap PDI di urutan pertama, Gerindra, Golkar dan PKS di urutan 1, 2, 3, 4-nya. Dan survei itu yang tadi PDI pada bulan April PDI masih 20,3%. Di sini disusul dengan Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat dan PKS. Mungkin itu jadi survei terbaru, tapi ini cuman survei ya, masih para partai politik masih bekerja dengan kinerja masing-masing untuk mendapat simpati dari masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran partai politik. Jadi kehadiran partai politik di sini bagaimana membuat masyarakat kita menjadi paham politik, kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.